Bab 256. Berlutut. Coba tarung. Lord Manlu mengira dia salah dengar, dan segera bertanya, "Kamu dan aku coba tarung?" Miley mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya." Mendengar kata-kata Miley, ekspresi Lord Manlu berangsur-angsur menjadi dingin. "Miley, aku tahu kamu sombong, tapi aku tidak tahu sombong sampai tahap seperti ini." Di samping Miley, wanita bercadar itu juga menggelengkan kepalanya. "Lord Manlu, ini adalah master tingkat atas dunia kincang." Miley menantang Lord Manlu. Di mata wanita bercadar, ini memang tidak tahu diri. Miley juga tidak berdaya. Dewa Agung di lantai 2 sangat tidak rasional, menyuruhnya untuk melawan Lord Manlu. Masalahnya adalah tidak bisa mengalahkannya. Miley mengangkat kepalanya dan menghadap Lord Manlu. "Lord Manlu, aku tahu aku bukan lawanmu, tapi monster barusan adalah peliharaan guruku. Jika kamu ingin menangkapnya, aku, Miley, bertarung sampai mati pun tidak akan setuju." "Guru?" Lord Manlu sedikit menyipitkan matanya. "Siapa gurumu?" Miley menggelengkan kepalanya. "Tidak boleh bilang." Lord Manlu menatap Miley. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu?" Miley tersenyum dan berkata, "Dengan kekuatan Lord Manlu, mudah saja jika ingin membunuhku. Tapi bagaimana setelah membunuhku?" Lord Manlu tiba-tiba maju selangkah. "Berlututlah." Dalam sekejap, Miley ditekan oleh gunung besar, lututnya ditekuk, dan dia tiba-tiba hampir berlutut, tetapi dia secara paksa menahan diri. Namun, pada saat ini, tulang-tulang di seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, berderak, seolah-olah akan hancur. Miley mengepalkan tangannya erat-erat, mengatupkan giginya, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan keringat mengalir di dahinya. Berlutut. Ekspresi Miley muram. Sepanjang hidupnya, kecuali karena adik perempuannya, dia tidak pernah berlutut di depan orang lain. Tidak akan pernah berlutut. Miley meraung keras, "Berlutut leluhurmu." Boom. Jiwa pedang Inhumanity tiba-tiba memancar keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang melonjak naik ke langit, menunjuk langsung ke Lord Manlu. Di udara, Lord Manlu tampak muram, mengangkat tangannya untuk menekan. Boom. Jiwa pedang itu langsung hancur. Di bawahnya, Miley terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Kali ini, dia terbang sejauh ratusan meter. Pada akhirnya, dia jatuh dengan keras ke tanah, dan langsung membuat lubang dalam yang besar beberapa meter di tanah. Di udara, Lord Manlu memandang Miley dengan dingin. "Meskipun kamu adalah jenius, tetapi pada saat ini, di mataku, kamu masih seperti semut." Suara itu jatuh, dia hendak menyerang lagi. Pada saat ini, Miley tiba-tiba bangkit dari lubang yang dalam dengan membawa pedang, menebas lurus ke arah Lord Manlu. Di samping, mata wanita bercada penuh dengan jejak ketidakpercayaan, karena dia tidak menyangka Miley benar-benar berani menyerang Lord Manlu ini. Melihat Miley menebas dengan pedang, mulut Lord Manlu dipenuhi dengan sarkasme. Dia melambaikan lengan bajunya. Boom. Miley terbang lagi dalam sekejap, kemudian menghantam tembok kota yang tidak jauh, dan tembok kota runtuh. Di antara bebatuan, darah menyembur dari mulut Miley. Pada saat ini, dia menyadari betapa lemahnya dia. Lemah. Sangat-sangat lemah. Meski sudah dianggap sebagai yang teratas di kalangan generasi muda, dia masih terlalu lemah untuk menghadapi master generasi sebelumnya dari benua Dewa Dataran Tengah. Pada saat ini, dia mengerti satu hal. Di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan trik hanyalah awan yang mengambang. Di udara, Lord Manlu menatap Miley. "Aku tidak tahu bagaimana kamu membujuk sekte demons dan sekte hantu, tetapi tidak masalah,
mulai sekarang, Perkumpulan Pelindung Dunia akan datang dan bermain denganmu secara pribadi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dengan dingin. Mulai sekarang, selama Miley berada di Kingzhou, Kingzhou tidak akan tenang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada akhirnya, dia masih tidak berani membunuh. Karena dia masih takut dengan wanita misterius. Namun, dia juga secara bertahap kehilangan kesabaran, karena dia tidak menyangka sekte Demons dan sekte hantu berhasil dibujuk oleh Miley. Kedua sekte ini bahkan tidak menginginkan Kingzhou. Dia tidak mau berlarut-larut seperti ini, karena dia tahu Miley sudah mencapai alam ribuan semesta. Miley bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi tidak mungkin menyembunyikan darinya. Miley tumbuh terlalu cepat, sangat cepat. Jika dibiarkan terus begitu, jangankan wanita misterius, Miley pun bisa menjadi ancaman besar bagi Perkumpulan Pelindung Dunia. Seperti halnya Master Pedang Dunia Chang saat itu, karena diremehkan oleh Perkumpulan Pelindung Dunia, Master Pedang Dunia Chang bangkit dan menekan Perkumpulan Pelindung Dunia selama hampir 100 tahun. Saat Lord Manlu pergi, kata-katanya dengan cepat menyebar ke seluruh Kingzhou. Miley Ye. Selama Miley berada di Kingzhou selama 1 hari, Kingzhou tidak akan tenang. Miley menjadi musuh publik seluruh Kingzhou seketika. Tak lama kemudian, banyak pasukan sekte, pasukan keluarga bangsawan, dan kultivator lepas yang datang ke ibu kota kerajaan Jiang, semakin banyak orang. Dan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu meminta Miley meninggalkan Kingzhou. Semakin banyak orang, bahkan kerajaan Jiang ada banyak orang yang datang ke ibu kota kerajaan. Di bawah gunung Akademi Changlan, sudah penuh dengan orang. Gunung Hilox. Sekte Demons dan sekte hantu telah mundur ke Gunung Hilox. Di kapal awan, Morgan dan Yvonne berdiri dengan tenang, dan di depan mereka ada Lord Manlu. Lord Manlu melirik mereka berdua. Aku sangat penasaran, apa sebenarnya yang dikatakan Miley sampai-sampai membuat kalian berdua mundur. Morgan tersenyum dan berkata, Lord Manlu, Miley itu tidak sederhana. Aku, sekte Demons, tidak ingin memprovokasinya. Lord Manlu melirik Morgan. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kalian berdua, belakang Miley memang benar-benar tidak sederhana. Jadi bagaimana kalau begini, orang di belakangnya biar Perkumpulan Pelindung Dunia aku yang akan mengurusnya, termasuk Miley ini, biar Perkumpulan Pelindung Dunia aku yang mengurusnya. Asalkan, dua sekte kalian dapat bertindak sewenang-wenang di Kingzhou. Mendengar ini, Morgan dan Yvonne saling memandang, dan akhirnya Morgan menatap Lord Manlu. Kenapa? Lord Manlu berkata dengan suara pelan, ketua sekteku jangan bertanya lagi. Kalian berdua hanya perlu memahami bahwa Miley dan kekuatan di belakangnya, Perkumpulan Pelindung Dunia akan menanganinya secara pribadi. Kalian berdua tidak perlu menghadapi Miley, lagi pula, Kingzhou sangat besar, benar kan? Keduanya sedikit tergerak. Lord Manlu berkata lagi, untuk dua sekte kalian, sudah melewatkan Changlan Zhou, jika melewatkan Kingzhou ini lagi. Aku setuju. Yvonne tiba-tiba berkata. Lord Manlu memandang Morgan. Morgan terdiam sejenak, lalu mengangguk, baik. Namun, sekte Demons aku tidak akan bermusuhan dengan Miley itu. Lord Manlu berkata dengan suara rendah, ini terserah kamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Segera, sekte Demons dan sekte hantu mulai kembali ke Kingzhou. Di kapal awan, Yvonne tiba-tiba berkata, kakakku tahu siapa di belakang Miley. Morgan berkata dengan ringan, tahu sedikit. Sangat kuat, Yvonne berkata. Morgan tersenyum kecut, jika apa yang dia katakan itu benar, maka itu bukan kuat, tapi sangat kuat.
Intinya, kali ini kembali ke Kingsu, ingat satu hal, jangan menyerang orang yang bersangkutan dengan Miley. Bagaimanapun juga, Kingsu ini sangat besar dan memiliki banyak sumber daya, jadi tidak perlu memprovokasi dia. Di dalam Akademi Changlan, Miley sedang berbaring di tempat tidur, di sampingnya adalah Tango. Pada saat ini, Tango menyuapnya semangkuk bubur sarang burung. Miley meraih tangan Tango sedikit gemetar, tapi dia tidak menarik kembali. Miley tersenyum dan berkata, belum pernah menyuapi pria makan, kan? Tango berkata dengan suara rendah, kamu yang kedua. Miley sedikit membeku, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, Tango berkata lagi, yang pertama adalah adikku. Miley menyembuhkan luka. Miley mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah meminum pil ungu murni, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat dan pulih dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah pulih dari cederanya, Miley memasuki menara penjara alam. Miley mengangkat kepalanya, menghadap pintu masuk lantai 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya, pedang aturan Tao. Suaranya tipis dan ringan, tapi juga dingin. Pedang aturan Tao. Miley sedikit mengernyit, apa itu pedang aturan Tao? Pada saat ini, di antara alis Miley, sebuah kata, tanah, muncul dengan tenang. Aturan Tao. Dengan kembalinya Dewa Agung Erlu, aturan Tao juga ikut kembali. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu, minta aku memadatkan aturan Tao ini menjadi pedang. Suara itu terdengar lagi, tidak tahu. Sialan. Wajah Miley penuh garis hitam, apakah dirinya telah menyinggung orang ini? Temperamen macam apa ini? Tapi untungnya, orang ini sudah mulai bicara, tidak lagi menggunakan kertas. Miley hendak berbicara. Saat ini, suara itu terdengar lagi, mengumpulkan kekuatan bumi, menggunakan aturan Tao sebagai perantara, memadatkan pedang aturan Tao, itu yang dikatakan wanita itu saat pergi. Wanita misterius. Miley sangat gembira dan bertanya dengan cepat, maksudmu, kakak Dewa Pedang memintaku menggunakan aturan Tao untuk memadatkan pedang, kan? Tidak tahu. Miley tidak bertanya lagi pada Dewa Agung Erlu, dewa ini terlalu sombong. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat. Aturan Tao. Dia tidak sepenuhnya memahami hal ini, tetapi dia telah bersentuhan dengan aturan Tao ini, dan telah melihat kekuatan aturan Tao ini. Jika menggunakan tanah dan memadatkannya menjadi pedang, itu akan menjadi sangat kuat. Pada saat ini, suara Dewa Agung Erlu terdengar lagi, pergi cari aturan Tao kedua, jika Idak pergi, aku akan membunuhmu. Wajah Miley penuh garis hitam, dia hendak berbicara, saat ini, sebuah pesan tiba-tiba muncul di benaknya. Perlahan-lahan, Miley tercengang. Awalnya, dia mengira Dewa Agung Erlu ini akan keluar bertualang. Sekarang tampaknya pihak lawan tidak akan bertualang sama sekali, tetapi pergi mencari aturan Tao untuknya. Dia sudah tahu keberadaan aturan Tao kedua. Pada saat ini, Miley tiba-tiba meninggalkan menara penjara alam, dan di dalam menara, lantai 2 tiba-tiba bergemuruh. Di luar menara, Miley buru-buru berkata, Dewa Agung, aku masih ada urusan, tunggu aku kembali. Baik, jangan buat masalah, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke menara penjara alam. Dan begitulah, sekitar setengah jam kemudian, dia meninggalkan menara penjara alam. Miley keluar, dan pada saat ini, Janet dan yang lainnya semua ada di sana. Miley tersenyum dan berkata, pergi lihat-lihat. Setelah selesai berbicara, dia membawa Janet dan yang lainnya ke puncak gunung. Dari sini lihat ke bawah, dia bisa melihat kerumunan orang.
Saat mereka melihat Mile, semua orang di bawah tiba-tiba meraung liar. Mile, keluar dari kerajaan Jiang. Mile, keluar dari Qingzhou. Akademi Changlan, keluar dari Qingzhou. Momok Qingzhou, keluar dari sini. Penuh dengan suara orang-orang, membumbung ke langit. Tak terhitung banyaknya orang yang berkumpul, tidak hanya di kaki gunung Akademi Changlan, tetapi juga di luar ibu kota kerajaan. Orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu meminta Mile pergi dari Qingzhou. Di atas gunung, Bennett tiba-tiba berteriak dengan marah, "Diam, kalian semua bajingan, jika bukan karena bandit Ye yang menjaga tempat ini, kota ini sudah lama dibantai. Bisa tidak kalian berpikiran cerdas sedikit? Kalau bukan karena Mile, bagaimana bisa Sekte Demons dan Sekte Hantu datang? Mana mungkin perkumpulan pelindung dunia mengincar Qingzhou? Ini semua karena dia, Mile Ye. Semua ini karena dia, Mile Ye. Mile adalah pelakunya. Jika tidak ada dia, para kultivator benua Dewa Dataran Tengah itu tidak akan pernah datang ke Qingzhou. Kita tidak membutuhkan perlindungannya, asalkan dia segera pergi, itu sudah cukup." Di atas gunung, paru-paru Bennett sudah mau meledak. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saat membutuhkan aku sarjana nasional Ye, Dekan Ye. Saat tidak membutuhkan aku adalah momok Qingzhou. Biarlah, sesuai dengan harapan mereka, ayo kita pergi. Perintahkanlah, semua Akademi Changlan akan pergi." Bersambung.